Pemirsa Jendela Kota, Parepare masyarakatnya sekarang memiliki tantangan berkepanjangan untuk beradaptasi dengan perubahan aktivitas kehidupan baik transportasi, kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini, UKM dan UMKM yang sedang terpukul akibat adanya pandemi ini dan merasakan dampak penurunan yang signifikan. Pemirsa, UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, terkadang kita dihadapkan pada satu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian, yaitu UMKM. Bahkan dari segi usaha, pengelolaan masih memiliki hubungan erat dengan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan, tetapi dalam bentuk usaha ekonomi yang non-korporasi. Pemirsa, mewabahnya pandemi COVID-19 memukul hampir seluruh sektor. Namun pelaku UMKM menjadi pihak yang dinilai terpukul paling telak. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi COVID-19 mewabah di tanah air. Yang pertama adalah dari segi pasokan. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar hampir di seluruh wilayah, banyak para UMKM kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. PSBB pun membuat distribusi logistik juga ikut terganggu, yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima. Tantangan kedua adalah masalah cash flow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelaku yang membeli produk semenjak physical distancing diberlakukan. Selain itu, para pelaku UMKM juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Sudah pendapatan menurun, biaya untuk produksi sedikit mahal. Ditambah lagi sulitnya akses peminjaman modal yang membuat cash flow mereka menjadi terganggu. Tantangan ketiga yakni dari anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Di Indonesia sendiri, bidang usaha semacam ini pada tahun 2016 ke atas justru mengalami peningkatan. Pemirsa, beberapa UMKM di Parepare mulai bergeliat lagi semenjak diberlakukannya fase new normal. Bahkan hingga munculnya UMKM baru yang memulai usaha lagi, dan pada saat ini banyak UMKM mengeluhkan masalah baik dalam penurunan profit atau kesulitan logistik. Digitalisasi atau beralih ke pola perdagangan daring via marketplace menjadi satu solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertahan dan menopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pemirsa, digitalisasi telah menjadi sesuatu yang tak terelakkan sekaligus menjadi salah satu solusi bagi para pelaku UMKM yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Pemkot Parepare menyiapkan program pemulihan ekonomi untuk UMKM terdampak pandemi COVID-19. Persiapan itu diawali dengan mendata pelaku usaha secara online. Pendataan dilakukan sebagai upaya menetapkan masalah
dan menyesuaikan sasaran pemulihan. Untuk pendataan online telah disiapkan link yang bisa diakses langsung pelaku usaha. Dirancang secara sederhana agar semua kalangan bisa mengakses dengan mudah baik melalui ponsel ataupun laptop. Ini menjadi bukti kalau masyarakat masih berminat untuk menjalankan usaha UMKM dengan baik. Dalam perspektif usaha seperti yang dijelaskan, maka lumrah jika ada pengamat yang menyamakan antara UMKM dan UKM. Padahal jika dianalisis lebih mendetail, sejatinya keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama jika peninjauan diarahkan pada segi lingkup usaha serta hukum yang menjadi regulasi keduanya. Data yang dikumpulkan dalam pendataan ini yakni mencantumkan data diri, data usaha, jenis usaha, modal usaha, omset sebelumnya dan sesudah. UMKM yang dimaksud meliputi pedagang di pasar, warung-warung, retail rakyat, nelayan, bengkel, dan jasa lainnya. Pendataan ini akan berakhir jika secara tentatif target 13.000 sudah tercapai dan akan selalu update data terbaru. Pemirsa, Parepare dan UMKM akan selalu searah untuk membangun ekonomi dan bersinergi bersama dengan baik dalam aspek pemerintah, pelaku, dan regulasi. Maka jika diwujudkan sinergitas ini, akan banyak membantu semua sisi yang terkait dalam penguatan pertahanan ekonomi di masa pandemi ini. Dan untuk lebih dalam lagi, inilah penjabaran tentang UMKM tersebut. Pemirsa, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut ini adalah ilustrasi dari isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pemirsa, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Pemirsa, secara umum ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Kriterianya untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing-masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut. Kriteria usaha mikro adalah usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kriteria usaha kecil adalah usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Kriteria usaha menengah adalah usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Pemirsa, demikianlah sedikit gambaran tentang pengertian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah beserta contohnya. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar geliat beberapa UMKM baru Parepare yang memulai di masa pandemi ini versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.